Baik, selamat pagi adik. Baik, untuk sesuai dengan jadwal hari ini, adik akan melakukan cek kesehatan pada syaraf di wajah adik, di mata, di hidung, dan juga di lidah adik. Sebelum saya memulai pemeriksaan, saya akan memastikan identitas adik terlebih dahulu nih. Benar dengan adik Putri Maharani nih. Dan umurnya benar 17 nih. Baik, untuk tujuan pemeriksaan hari ini itu adalah untuk mengetahui apakah terdapat kelainan pada syaraf-syaraf di sekitar wajah, mata, hidung, ataupun lidah adik, agar nantinya apabila terdapat gangguan dapat ditangani sejak dini. Dimana untuk prosedurnya pada pemeriksaan daerah mata nanti saya akan menggunakan pen light untuk mengetahui keadaan mata adik dan juga menggunakan lidi kapas. Lalu nanti saya juga akan memberikan adik beberapa bahan untuk dihirup dan juga dirasakan untuk mengetahui kemampuan penghirupan dan juga penciuman adik. Sebelumnya nanti juga saya akan melihat jalan nafas adik terlebih dahulu menggunakan spekulum, namun jangan khawatir karena tidak akan terasa sakit ya adik. Lalu pada area wajah nanti saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan kapas, jarum pentul, air panas, air dingin, dan juga beberapa pengetukan menggunakan palu refleks. Apakah adik bersedia? Baik, jika adik sudah bersedia, adik bisa menunggu terlebih dahulu sembari saya mencuci tangan dan juga menyiapkan alat dan bahan ya. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan nervus olfaktorius, oculomotorius, trigeminus, dan juga facialis, yaitu ada kertas catatan, ballpoint, dan juga penggaris, ada aroma kulit jeruk, teh, dan juga kopi, ada spekulum hidung, pen light, lalu terdapat tabung yang berisi air panas dan juga air dingin, lalu terdapat lidi kapas yang telah dipilin, terdapat kapas, jarum pentul, lalu terdapat palu refleks, kertas yang bertuliskan asin, asam, pahit, manis, dan juga larutan yang larutan asin, asam, pahit, dan juga manis, lalu air matang dan juga beserta kasa, lalu di sini ada handscoon steril dan juga kasa steril. Baik, untuk pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan pada hidung dan juga kemampuan penciuman adik. Untuk itu yang pertama saya akan memeriksa jalan nafas adik terlebih dahulu menggunakan spekulum dan juga pen light. Ini tidak sakit ya adik, jadi tenang aja. Permisi adik. Jalan nafas normal. Jalan nafas juga terlihat normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kemampuan penciuman adik. Adik bisa menutup mata terlebih dahulu, lalu tutup lubang hidung kiri menggunakan tunjuk kiri. Lalu nanti adik bisa menyebutkan aroma apa yang adik hirup. Di sini menggunakan bahan-bahan yang memang sudah awam dalam kehidupan sehari-hari adik. Ini bahan yang pertama. Bisa dihirup, ini kira-kira apa adik? Hirup. Baik, dilanjutkan dengan bahan yang kedua ya adik. Baik, bisa dihirup, ini kira-kira apa dek? Teh. Oke. Baik, nanti sekarang akan dilanjutkan dengan lubang hidung yang kanan. Bisa ditutup lubang hidung yang kanan menggunakan tunjuk yang kanan ya dek, gantian sekarang. Baik, untuk aroma yang pertama ini bisa dihirup, kira-kira apa? Kopi. Baik, dilanjutkan dengan aroma yang kedua. Baik, silahkan dihirup adik. Hirup. Baik adik, selanjutnya pemeriksaan yang kedua adalah pada mata adik, tepatnya di bagian pupilnya. Untuk itu adik bisa fokus melihat jauh ke satu titik. Lalu saya akan mengamati untuk posisi pupil adik, ukurannya dan juga bentuknya. Untuk bentuknya itu masih normal ya adik, berbentuk bulat dengan tepi yang regular, lalu ukurannya juga masih simetris. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada respon pupil adik, baik secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan pen light ya adik. Isi. Selanjutnya pemeriksaan respon yang tidak langsung pada pupil adik yang tidak mengalami pensinaran menggunakan pen light. Isi adik. Saya akan melakukan pengamatan pada kedua kelopak mata adik ya. Dari pengamatan yang saya lihat, kelopak mata adik itu masih tampak normal. Tidak ada kelopak mata adik yang bagian atas itu turun ke bawah ataupun ke sisi yang lainnya, masih simetris ya adik.
Pemeriksaan selanjutnya memeriksa lebar dari kelopak mata adik ukurannya, di mana normalnya itu 0,9 sampai 1,2 cm. Permisi adik. Baik, 1,2. Baik, 1,2. Baik, untuk selanjutnya adik bisa menutup mata adik. Lalu saya akan menaruh jari tangan saya di dahi adik. Lalu adik bisa buka matanya. Apakah ada kesulitan dalam membuka mata adik? Tidak. Tidak terdapat adanya ptosis atau kelopak mata yang kendur ke bawah secara tidak normal pada kedua mata adik ya. Baik, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan refleks pada kornea yang terletak di mata adik ya. Selanjutnya saya akan menstabilkan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya memeriksa respon atau refleks dari kornea adik secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan lidi kapas ya adik. Bisa mengikuti instruksi dari saya. Yang pertama, adik bisa melihat ke sisi kanan. Oke. Permisi adik. Refleks kornea positif di mana mengedip pada kedua kelopak mata adik. Selanjutnya adik bisa melirik ke kiri. Baik, refleks kornea normal. Baik adik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan dan juga pergerakan pada rahang adik ya. Untuk itu saya pertama akan mengamati bagian wajah dan juga rahang adik ya. Permisi adik. Baik, untuk rahang adik masih nampak simetris dan juga tidak nampak adanya kelemahan otot di sekitar rahang adik. Sekarang adik bisa ikuti instruksi dari saya ya. Adik bisa membuka dan juga menutup mulut dan juga gigi adik secara bergantian. Baik, yang pertama bisa dibuka, tutup, buka lagi dek, lalu bisa ditutup lagi. Baik adik bisa membuka mata adik sedikit, lalu gerakan dengan kemampuan adik, rahang adik ke kanan juga ke kiri. Baik, nampak untuk pergerakan rahang adik itu masih baik. Adik mampu menggerakkan rahang adik ke kanan ataupun ke kiri adik. Selanjutnya adik bisa menggerakkan rahang adik ke arah tangan saya. Apabila saya memegang rahang kanan, gerakan rahang adik ke arah kanan. Baik, buka mata adik, gerakan. Bisa digerakkan ke kiri. Baik, ulangi adik. Baik, selanjutnya. Baik, nampak normal karena walaupun diberikan penekanan pada daerah rahang adik masih mampu menggerakkan rahang adik ke arah yang saya instruksikan. Baik, untuk sekarang adik bisa menggigit dengan kuat. Lalu saya akan meraba otot-otot adik di sekitar pelipis dan juga pipi dan rahang adik ya. Permisi adik. Adik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensasi sentuhan pada area wajah adik. Sebelum saya beralih ke wajah adik, saya akan melakukan percobaan terlebih dahulu di tangan adik ya. Untuk itu adik bisa memejamkan mata terlebih dahulu. Baik, bisa dikatakan terasa atau tidak ya adik ya? Apakah terasa? Terasa. Apakah terasa? Tidak. Baik, untuk itu saya akan memulai pemeriksaan sensasi sentuhan pada wajah adik. Yang pertama di bagian dahi adik ya. Sekarang adik tutup mata terlebih dahulu. Lalu nanti kalau saya memberikan suatu sentuhan, apabila terasa bisa dikatakan, jika tidak bisa dikatakan juga ya adik ya. Yang pertama, apakah terasa? Terasa. Yang kedua, terasa? Tidak. Terasa? Terasa. Kalau yang ini? Terasa. Baik, sekarang adik bandingkan apakah sensasi yang antara dahi kanan ataupun dahi kiri adik itu sama atau tidak adik ya? Sama? Saya lanjutkan pemeriksaan di daerah pipi adik, sama seperti tadi. Apabila terasa dikatakan, apabila tidak dirasakan juga dikatakan adik ya. Ini? Terasa. Kalau ini? Tidak. Oh ini? Terasa. Sekarang bandingkan antara pipi kanan dan pipi kiri adik, apakah sama atau tidak sensasi yang dirasakan ya adik ya. Ini dengan ini
Sama. Sekarang bandingkan antara sensasi yang saya berikan di dahi dengan di pipi, apakah sama atau beda ya adik ya. Ini dengan ini, Sama. ini dengan ini, Sama. baik. Saya lanjutkan pemeriksaan di daerah dagu adik ya, sama seperti tadi. Apabila terasa dikatakan, jika tidak tetap dikatakan. Ini, Terasa. ini, Terasa. ini. Tidak. Sekarang bandingkan antara dagu kanan dengan dagu kiri adik, apakah sensasi yang dirasakan sama atau tidak. Antara ini dengan ini. Sama. Sekarang bandingkan sensasi sentuhan yang adik rasakan di pipi dan juga dagu adik, apakah sama atau tidak ya adik ya. Antara ini dengan ini. Antara ini dengan ini. Baik. Baik, selanjutnya adik, saya akan melakukan pemeriksaan sensasi nyeri pada wajah adik, dimana nanti adik saya minta untuk mengikuti instruksi dari saya. Sebelum ke wajah adik, saya akan melakukan percobaan di tangan adik menggunakan jarum pentul, namun jangan khawatir karena saya akan menusukkannya dengan arah sekitar 15 derajat, jadi dia tidak akan menusuk adik. Jadi apabila seperti ini, itu artinya tumpul ya adik. Apabila seperti ini, dia artinya tajam. Baik adik, untuk itu saya akan memulai pemeriksaan sensasi nyeri pada adik. Untuk itu adik bisa menutup mata adik, lalu nanti katakan apakah adik merasakan sensasi berupa tajam ataupun tumpul. Yang pertama saya akan mulai dari area dahi adik. Ini, Tumpul. ini, Tumpul. ini, Tajam. ini. Tajam. Lalu bandingkan antara dahi kanan dan kiri adik, sensasi apa yang adik rasakan. Antara ini dengan ini, Tumpul. ini dengan ini. Tajam. Baik, saya akan lanjutkan pemeriksaan sensasi nyeri pada pipi adik. Sama seperti tadi, dikatakan apakah tajam atau tumpul ya adik ya. Ini, Tajam. ini, Tumpul. ini. Tajam. Baik, selanjutnya adik bandingkan untuk sensasi yang adik rasakan di antara pipi kanan dan juga pipi kiri adik. Antara ini dengan ini, Sama. apa? Tumpul. Tumpul. Lalu adik bandingkan antara dahi dan juga pipi adik, sensasi apa yang adik rasakan, sama atau tidak ya. Antara ini dengan ini, Sama. sama tajam atau tumpul? Tajam. Baik. Antara ini dengan ini, Sama. Tumpul. antara ini dengan ini. Sama. Tajam. Dan yang terakhir, pemeriksaan sensasi nyeri pada dagu adik ya. Sama seperti tadi. Untuk ini, Tajam. kalau ini, Tumpul. yang ini. Tumpul. Lalu adik bandingkan antara dagu kanan dan juga dagu kiri adik, apakah sensasinya sama ya adik ya. Antara yang ini dengan yang ini, Sama. apa adik? Tajam. Tajam. Lalu adik bandingkan antara pipi dan juga dagu adik ya, sama atau tidak. Antara ini dengan ini, Sama. tajam atau tumpul? Tumpul. Baik. Kalau antara ini dengan ini, Sama. Tajam. lalu saya akan lanjutkan pemeriksaan sensasi suhu pada wajah adik sama seperti tadi. Sebelum saya beralih ke wajah adik, saya akan melakukan percobaan tangan adik terlebih dahulu. Untuk ini panas atau dingin dek? Ini. Lalu kalau ini, Panas. baik. Untuk itu karena di tangannya saya coba, saya akan langsung beralih ke wajah adik. Untuk itu adik bisa menutup mata adik, lalu nanti ikuti instruksi dari saya. Yang pertama, saya akan lakukan di regio dahi adik. Adik bisa katakan panas atau dingin ya adik ya. Ini, Ini. ini, Panas. ini. Panas. Lalu adik bandingkan antara dahi kanan dan dahi kiri adik, apakah sama. Lalu katakan panas atau dingin ya adik ya. Antara ini dengan ini, Sama. ini. Lalu saya lanjutkan pemeriksaan pada bagian pipi adik. Sama seperti tadi, bisa dikatakan panas atau dingin yang adik rasakan ya. Ini, Panas. ini, Dingin. ini. Ini. Lalu adik bandingkan antara pipi kanan dan juga pipi kiri adik ya. Apakah sama atau tidak. Antara ini dengan ini, Sama. Dingin.
dingin. Lalu adik bandingkan antara dahi dan juga pipi adik apakah sama. Lalu katakan dingin atau panas adik ya. Antara ini dengan ini Sama panas. oke. Antara ini dengan ini Sama panas. lalu antara ini dengan ini Sama dingin. yang terakhir sensasi suhu di dagu adik ya, sama seperti tadi. Adik katakan apa yang adik rasakan. Kalau untuk ini, Panas. untuk ini, Dingin. terus selanjutnya adik bandingkan antara dagu kanan dan juga dagu kiri adik apakah sama rasa suhu yang adik rasakan ya. Antara ini dengan yang ini Sama dingin. sama dingin. Lalu adik bandingkan antara pipi dan juga dagu adik apakah sama atau tidak dan katakan panas atau dingin ya adik ya. Antara ini dengan yang ini Sama panas. oke. Antara ini dengan ini Sama panas. antara ini dengan ini. Sama dingin. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada otot wajah adik baik dalam keadaan istirahat ataupun saat digerakkan ya. Baik saat digerakkan adik bisa mengikuti gerakan yang saya instruksikan seperti mengangkat alis, mengerutkan dahi, mengembungkan pipi, mencucu, dan memperlihatkan gigi. Baik adik, sekarang saya akan memperhatikan keadaan otot-otot adik saat keadaan istirahat. Permisi adik. Baik, tidak nampak adanya kerutan dahi, tidak nampak adanya gerakan involuntir atau gerakan yang tidak seharusnya terjadi, dan wajah adik masih simetris ya otot-ototnya dalam keadaan istirahat. Baik, untuk itu silahkan ikuti instruksi yang saya arahkan ya Dik. Yang pertama silahkan untuk diangkat alisnya. Lalu yang kedua silahkan dikerutkan dahinya. Yang ketiga coba dikembungkan pipinya Dek. Lalu coba untuk merimis atau memperlihatkan gigi. Dan yang terakhir coba gerakan bersiul atau mencucu. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah memeriksa kekuatan dari penutupan kelopak mata adik. Untuk itu yang pertama adik bisa menutup mata adik terlebih dahulu, lalu tutup dengan erat-erat. Dimana nanti saya akan mencoba membuka mata adik dan adik harus menahan kelopak mata dan jangan sampai saya bisa membukanya. Baik, kekuatan penutupan kelopak mata adik masih berfungsi dengan baik. Baik adik, pemeriksaan selanjutnya adalah memeriksa kemampuan pengecapan pada lidah adik. Untuk itu sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Baik adik, sudah memegang kertas yang bertuliskan manis, asin, pahit, dan juga asam ya adik ya. Untuk itu sekarang adik bisa menjulurkan lidah adik yang panjang Dik, lalu saya akan memfiksasi menggunakan kasa steril untuk memegang lidah adik. Baik, ini untuk rasa yang pertama ya Dik, nanti bisa diekspresikan melalui kertas yang sudah saya berikan. Baik, kira-kira rasa apa Dik? Baik, lalu saya akan membersihkan menggunakan kasa yang sudah berisi air matang. Baik, ini untuk rasa yang kedua ya Dek. Rasa apa Dek? Baik, saya akan bersihkan menggunakan air matang terlebih dahulu. Ini untuk rasa yang ketiga ya Dek. Baik, saya bersihkan terlebih dahulu. Ini untuk rasa yang terakhir ya Dek, bisa dibuka sedikit mulutnya. Baik, kira-kira rasa apa Dek? Baik. Baik adik, untuk pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan tanda Chopstick, di mana saya akan melakukan pengetukan di daerah sekitar depan telinga adik menggunakan palu refleks ya adik. Permisi adik, di sini saya akan memperhatikan apakah terdapat gerakan yang menyentak.
Baik, tidak nampak ada gerakan yang menyentak. Sekali lagi adik. Baik. Baik, tidak ada gerakan menyentak. Baik. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Adik bisa menunggu hasilnya sembari saya akan mencuci tangan dan juga merapikan alat dan bahan. Baik adik, dari hasil pemeriksaan tadi yang pertama dari hidung adik masih berfungsi dengan baik, syaraf-syarafnya adik masih mampu membedakan bahan-bahan yang telah saya berikan tadi dengan baik. Lalu dari area mata juga untuk refleks kornea dan juga pupilnya juga masih normal. Pada saat refleks pupil adik sudah mengecil, pada refleks kornea juga adik sudah kedua mata adik mengedip. Lalu pada area wajah juga syaraf-syarafnya masih berfungsi dengan baik ya adik, karena adik masih mampu membedakan dan menginterpretasikan hasil yang saya berikan tadi. Adik masih mampu membedakan panas, dingin, kencang, tumpul. Lalu pada lidah adik juga masih normal, adik bisa merasakan manis, asin, asam dan juga pahit. Lalu saat pemeriksaan menggunakan palbu juga tadi tidak ada nampak adanya gerakan menyentak di sekitar wajah adik. Apakah ada hal lain yang ingin adik tanyakan terkait hasil pemeriksaan tadi? Dan jika tidak, adik bisa kembali dan terima kasih atas kerjasamanya adik ya.